Nah, kali ini kita akan mempelajari alat-alat komunikasi lainnya, yaitu radio, televisi, komputer, dan laptop. Yang pertama adalah radio. Apakah kalian pernah mendengar kata radio? Mungkin kata ini sepertinya asing ya bagi kalian. Coba kalian tanya ayah dan ibumu, apakah mereka mengetahui apa itu radio? Radio digunakan untuk mendengarkan musik dan berita. Oleh karena itu, kita dapat memperoleh berita atau informasi dari radio. Karena itulah radio disebut juga termasuk alat komunikasi. Nah, ini adalah bentuk dari radio. Bagian pertama adalah antena. Antena ini berfungsi untuk memperjelas suara. Selanjutnya ada layar. Layar ini menunjukkan frekuensi atau siaran radio yang kamu pilih. Selanjutnya ada tombol pemutar. Tombol pemutar ini digunakan untuk memilih frekuensi atau siaran radio. Kemudian ada speaker. Speaker tentunya untuk mendengarkan suara. Selanjutnya ada tombol pengatur suara, gunanya untuk mengatur keras atau tidaknya suara. Selanjutnya adalah televisi. Nah, kalian pasti punya bukan televisi di rumah? Dengan adanya televisi, ayahmu dapat melihat siaran berita, ibumu dapat melihat acara masak-memasak, dan kakakmu dapat melihat pertunjukan musik, dan tentu saja kamu dapat melihat film kartun kesukaanmu. Televisi merupakan alat komunikasi karena kita mendapatkan banyak informasi dari televisi. Tahukah kamu kalau menonton televisi lebih dari 2 jam dapat membahayakan? Yang suka menonton televisi lebih dari 2 jam sehari biasanya akan mengalami kesulitan belajar ketika masa remaja. Anak-anak yang juga sering menonton televisi lebih dari 3 jam sehari akan bertambah malas untuk pergi ke sekolah. Selain itu, banyak menonton televisi juga berarti akan menghilangkan waktu untuk beraktivitas dan bersosialisasi dengan teman-teman. Nah, mulai sekarang jangan terlalu banyak menonton televisi ya. Gunakan waktumu untuk belajar, olahraga, dan bersosialisasi dengan teman-temanmu. Ini adalah bentuk televisi. Televisi bentuknya dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Coba kalian lihat bagaimana bentuk televisi yang terbaru sekarang. Selanjutnya adalah komputer. Apakah kamu pernah menggunakan komputer? Ataukah kamu memiliki komputer di rumahmu? Komputer digunakan untuk apa saja? Untuk mengetik, melihat film, bermain games, dan bahkan mendengarkan musik. Ini adalah bentuk komputer pada umumnya. Bagian ini disebut layar monitor yang menampilkan hasil apa yang kamu ketik. Selanjutnya ada keyboard digunakan untuk mengetik. Kemudian ada speaker yang digunakan untuk menghasilkan suara. Selanjutnya ada CPU, yaitu otak dari komputer atau kepanjangan dari Central Processing Unit. Kemudian ada mouse, digunakan untuk menggerakkan kursor. Kemudian ada tombol power. Tentu saja ini gunanya untuk menyalakan komputer. Selanjutnya, apakah kamu tahu kalau pembuat komputer pertama itu siapa? Ya, pembuat komputer pertama adalah Charles Babbage. Beliau dikenal dengan julukan Bapak Komputer. Selanjutnya ada laptop. Nah, laptop mirip dengan komputer, sering disebut dengan komputer jinjing. Perbedaannya adalah
Laptop itu lebih kecil dibandingkan komputer dan tentu saja dapat dibawa kemana-mana. Laptop termasuk teknologi komunikasi. Ini adalah bentuk laptop. Laptop juga memiliki layar monitor, keyboard, speaker, tombol power, dan mouse. Jangan lupa dibaca dan diulang kembali penjelasan ibu. Materi ini terdapat di buku paket kalian pada halaman 15 sampai dengan halaman 21. Terima kasih.